Perkenalkan, nama saya Roger Leonardo dengan NIM 244003071 dari kelas LG01. Dan saya akan menjelaskan salah satu materi operating systems, yaitu proses scheduling. Yang pertama, type of scheduling. Terdapat 4 type of scheduling, di mana terdiri dari long-term scheduling, medium-term scheduling, short-term scheduling, dan I/O scheduling. Long-term scheduling merupakan keputusan untuk menambah kumpulan proses yang akan dieksekusi. Medium-term scheduling merupakan keputusan untuk menambah jumlah proses yang sebagian atau seluruhnya berada di memori utama. Short-term scheduling merupakan keputusan mengenai proses mana yang tersedia yang akan dieksekusi oleh prosesor. Dan I/O scheduling merupakan keputusan mengenai proses mana yang menunggu permintaan I/O yang harus ditangani oleh perangkat I/O yang tersedia. Tujuan dari prosesor scheduling adalah untuk menetapkan proses yang akan dieksekusi oleh prosesor dengan cara yang memenuhi tujuan sistem, seperti waktu respons, throughput, dan efisiensi prosesor. Prosesor scheduling dipecah menjadi 3 fungsi terpisah, di antaranya long-term scheduling, medium-term scheduling, dan short-term scheduling. Berikut merupakan contoh scheduling dan proses state transitions, di mana long-term scheduling dimulai dari state new, medium-term scheduling dimulai dari state ready or suspend, dan short-term scheduling dimulai dari state ready, di mana kemudian ke state running, sampai ke state exit. Long-term scheduler berguna untuk menentukan program mana yang diterima ke sistem untuk diproses. Mengontrol tingkat multiprogramming, semakin banyak proses yang dibuat, semakin kecil persentase waktu setiap proses dapat dieksekusi, dan dapat membatasi untuk memberikan layanan yang memuaskan untuk rangkaian proses saat ini. Medium-term scheduling merupakan bagian dari swapping function. Keputusan swapping in didasarkan pada kebutuhan untuk mengelola tingkat multiprogramming, mempertimbangkan persyaratan memori dari proses swap out. Short-term scheduling juga dikenal sebagai pengiring. Paling sering mengeksekusi, membuat keputusan terperinci tentang proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi yang dapat menyebabkan pemblokiran proses saat ini atau proses yang dapat memberikan kesempatan untuk mendahului proses yang sedang berjalan demi proses lain. Contohnya, gangguan jam, interupsi I/O, panggilan sistem operasi, dan sinyal, misalnya semafor. Short-term scheduling kriteria. Tujuan utamanya adalah mengalokasikan waktu prosesor untuk mengoptimalkan aspek tertentu dari perilaku sistem. Seperangkat kriteria diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan penjadwalan. User-oriented kriteria berkaitan dengan perilaku sistem seperti yang dirasakan oleh pengguna atau proses individu, seperti waktu respons dalam sistem interaktif. Penting di hampir semua sistem. System-oriented kriteria fokusnya adalah pada pemanfaatan prosesor yang efektif dan efisien, tingkat penyelesaian proses. Umumnya kurang penting pada sistem pengguna tunggal. Short-term scheduling kriteria berdasarkan performance. Kriteria dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang berhubungan dengan performance dan yang tidak berhubungan dengan performance. Kriteria yang berhubungan dengan performance bersifat kuantitatif dan mudah untuk diukur, sedangkan kriteria yang tidak berhubungan dengan performance bersifat kualitatif dan sulit untuk diukur. Contoh dari kriteria berdasarkan performance adalah waktu respons dan throughput. Sedangkan kriteria yang tidak berhubungan dengan performance adalah prediktabilitas. Yang kedua, scheduling kriteria. Berikut merupakan beberapa scheduling kriteria, di antaranya CPU utilization, buat CPU sesibuk mungkin. Throughput, jumlah proses yang menyelesaikan eksekusinya per unit waktu. Turnaround time, jumlah waktu untuk menjalankan proses tertentu. Waiting time, jumlah waktu suatu proses
telah menunggu dalam antrian siap. Response time, jumlah waktu yang diperlukan sejak permintaan diajukan hingga respons pertama dihasilkan, bukan keluaran untuk lingkungan pembagian waktu. Berikut merupakan karakteristik dari berbagai kebijakan scheduling. Selection function menentukan proses mana di antara proses yang sudah siap, yang dipilih selanjutnya untuk dieksekusi. Bisa didasarkan pada prioritas, kebutuhan sumber daya, atau karakteristik eksekusi proses. Jika berdasarkan karakteristik eksekusi, maka besaran penting adalah W, waktu yang dihabiskan dalam sistem sejauh ini, atau waktu menunggu. E, waktu yang dihabiskan dalam eksekusi sejauh ini, dan S, total waktu pelayanan yang dibutuhkan oleh proses, termasuk E. Umumnya jumlah ini harus diperkirakan atau dipasok oleh pengguna. Yang ketiga, decision mode. Decision mode menentukan instance dalam waktu di mana fungsi seleksi dijalankan. Decision mode terdiri atas dua jenis. Yang pertama, non-preemptive, di mana setelah suatu proses dalam keadaan berjalan, itu akan berlanjut sampai berakhir atau memblokir dirinya sendiri untuk I.O. Yang kedua, preemptive, di mana proses yang sedang berjalan mungkin terganggu dan dipindahkan ke status siap oleh OS. Keputusan untuk melakukan preempt dapat dilakukan saat proses baru tiba, saat terjadi interupsi yang menempatkan proses yang diblokir dalam status ready, atau secara berkala berdasarkan interupsi clock. Yang keempat, proses scheduling algorithm. First come, first served, di mana kebijakan penjadwalan paling sederhana, juga dikenal sebagai first in, first out, atau FIFO, atau skema antrian yang ketat. Saat setiap proses menjadi siap, ia bergabung dengan antrian siap. Ketika proses yang sedang berjalan berhenti dijalankan, proses yang telah berada dalam antrian ready paling lama dipilih untuk dijalankan. Berkinerja jauh lebih baik untuk proses yang panjang daripada yang pendek. Cenderung mendukung proses yang terikat prosesor daripada proses yang terikat I.O. Berikut merupakan contoh first come, first served, di mana P1 membutuhkan burst time sebesar 24 detik, P2 membutuhkan burst time sebesar 3 detik, dan P3 membutuhkan burst time sebesar 3 detik. Sehingga waiting time untuk P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 24, dan P3 sama dengan 27. Dan average waiting time sama dengan 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3, dan hasilnya sama dengan 17. Shortest process next or shortest job first, di mana kebijakan non-preemptive, di mana proses dengan waktu pemrosesan terpendek dan diharapkan dipilih berikutnya. Proses singkat akan melompat ke kepala antrian, kemungkinan kelaparan untuk proses yang lebih lama. Salah satu kesulitannya adalah kebutuhan untuk mengetahui atau setidaknya memperkirakan waktu pemrosesan yang diperlukan untuk setiap proses. Jika perkiraan programmer secara substansial di bawah waktu berjalan yang sebenarnya, sistem dapat membatalkan pekerjaan. Berikut merupakan contoh shortest process next or shortest job first, di mana P1 berada di urutan pertama dalam list, sehingga waiting time-nya sama dengan 0. P2 memiliki arrival time di detik kedua, dan dieksekusi di detik ke-8, sehingga waiting time sama dengan 6. P3 memiliki arrival time di detik ke-4, dan dieksekusi di detik ke-7, sehingga waiting time sama dengan 3. P4 memiliki arrival time di detik ke-5, dan dieksekusi di detik ke-12, sehingga waiting time sama dengan 7. Lalu average waiting time sama dengan 0 ditambah 6, ditambah 3, ditambah 7, dibagi 4. Sehingga hasilnya sama dengan 4. Shortest remaining time merupakan versi pendahuluan dari SPN. Penjadwal selalu memilih proses yang memiliki sisa waktu pemrosesan terpendek yang diharapkan.
Risiko kelaparan dari proses yang lebih lama. Harus memberikan kinerja waktu penyelesaian yang superior ke SPN karena pekerjaan yang pendek diberikan preferensi langsung untuk pekerjaan yang berjalan lebih lama. Berikut merupakan contoh shortest remaining time, di mana P1 memiliki arrival time di detik ke-0 dan dieksekusi sampai detik kedua, dan dilanjutkan lagi di detik ke-11. Sehingga waiting time sama dengan 9. P2 memiliki arrival time di detik kedua, dan dieksekusi sampai detik ke-4. Dan dilanjutkan lagi di detik ke-5, sehingga waiting time sama dengan 1. P3 memiliki arrival time di detik ke-4, dan dieksekusi sampai detik ke-5, sehingga waiting time sama dengan 0. P4 memiliki arrival time di detik ke-5, dan mulai dieksekusi di detik ke-7, sehingga waiting time sama dengan 2. Sehingga average waiting time sama dengan 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4, dan hasilnya sama dengan 3. Round robin menggunakan preemption berdasarkan jam. Juga dikenal sebagai time slicing karena setiap proses diberikan sepotong waktu sebelum didahului. Masalah desain utama adalah lamanya waktu kuantum atau irisan yang akan digunakan. Sangat efektif dalam sistem pembagian waktu tujuan umum atau sistem pemrosesan transaksi. Kelemahannya adalah perlakuan relatifnya terhadap proses yang terikat prosesor dan terikat I/O. Berikut merupakan contoh round robin, di mana time slice sama dengan 20, sehingga setiap proses akan dieksekusi setiap 20 detik secara bergiliran. Dapat dilihat bahwa P1 membutuhkan burst time sebesar 53 detik, sehingga dieksekusi sebesar 20 detik di sini, 20 detik di sini, dan 13 detik di sini. P2 membutuhkan burst time sebesar 17 detik, sehingga hanya perlu dieksekusi sebesar 17 detik di sini. P3 membutuhkan burst time sebesar 68 detik, sehingga perlu dieksekusi sebesar 20 detik di sini, 20 detik di sini, 20 detik di sini, dan 8 detik di sini. P4 membutuhkan burst time sebesar 24 detik, sehingga perlu dieksekusi sebesar 20 detik di sini, dan 4 detik di sini. Highest response ratio next memilih proses selanjutnya dengan rasio terbesar. Menarik karena memperhitungkan usia proses, sementara pekerjaan yang lebih pendek lebih disukai. Penuaan tanpa layanan meningkatkan rasio, sehingga proses yang lebih lama pada akhirnya akan melewati persaingan pekerjaan yang lebih pendek. Berikut rumus ratio. Ratio sama dengan time spent waiting plus expected service time dibagi expected service time. Performance comparison, di mana segala ketertiban penjadwalan yang memilih item berikutnya untuk dilayani terlepas dari waktu layanan mematuhi hubungan TR per TS sama dengan 1/1 min P, di mana TR sama dengan turnaround time atau waktu tinggal, total waktu dalam sistem menunggu ditambah eksekusi. TS sama dengan kata-kata waktu pelayanan, kata-kata waktu yang dihabiskan dalam status lari, dan P sama dengan pemanfaatan prosesor. Fair share scheduling, di mana keputusan penjadwalan berdasarkan set proses. Setiap pengguna diberi bagian prosesor. Tujuannya adalah untuk memantau penggunaan untuk memberikan lebih sedikit sumber daya kepada pengguna yang memiliki lebih dari bagian yang adil dan lebih banyak untuk mereka yang memiliki kurang dari bagian yang adil. Dan berikut merupakan rumus fair share scheduler, di mana CPU J/I sama dengan ukuran penggunaan prosesor oleh proses J melalui interval I, GPU K/I sama dengan ukuran penggunaan prosesor grup K melalui interval I, PJI sama dengan prioritas proses J pada awal interval I, nilai yang lebih rendah sama dengan prioritas yang lebih tinggi. Base J sama dengan prioritas dasar proses J, dan WK sama dengan pembobotan yang diberikan ke grup K dengan kendala itu, dan 0 kurang dari WK kurang dari 1, dan WK sama dengan 1.
Berikut merupakan contoh Fairshare Scheduler yang memiliki 3 proses dan 2 grup. Yang kelima, Traditional Unix Scheduling. Traditional Unix Scheduling digunakan di SPR3 dan 4.3 BSD Unix. Sistem ini terutama ditargetkan pada lingkungan interaktif berbagi waktu. Dirancang untuk memberikan waktu respons yang baik bagi pengguna interaktif sambil memastikan bahwa pekerjaan latar belakang berprioritas rendah tidak membuat kelaparan. Mempekerjakan umpan balik bertingkat menggunakan round robin dalam setiap antrian prioritas. Memanfaatkan preemption 1 detik, prioritas didasarkan pada jenis proses dan riwayat eksekusi. Berikut merupakan scheduling formula, di mana CPU JI sama dengan ukuran penggunaan prosesor oleh proses J melalui interval. PJI sama dengan prioritas proses J pada awal interval I, nilai yang lebih rendah sama dengan prioritas yang lebih tinggi, base J sama dengan prioritas dasar dari proses J, dan nice J sama dengan faktor penyesuaian yang dapat dikontrol pengguna. Sekian penjelasan mengenai proses scheduling dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.